Oke, saya tertarik itu sih Pak Mujib tentang prestasi anak. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan ketika si anak ini sudah berprestasi, tinggal difasilitasi, bahasanya diberikan alur yang benar, tentunya akan menggiring ke masalah-masalah yang timbul saat ini Pak Mujib. Ya, ketika sekarang ini banyak nih klite segala macam, kan? Karena Widomartani bagian sini ini sudah kota, sebagian sini ini masih bisa dikatakan masih desanya masih kental. Cuman lingkungan anak-anak kita ini kan sekarang rawan sekali nih dengan sistem keamanan ataupun penjagaan orang tua, kan tentunya itu juga butuh nih uluran tangan pemerintah. Ya. Terus Mbah Mujib kira-kira punya kiat-kiat nggak sih tentang keamanan di Widomartani ini? Ya. Pertama, untuk mengantisipasi ketika warga kita nanti yang menjadi pelaku ataupun tindak kriminal, maka salah satunya itu kita berikan ruang terhadap kesukaan ataupun bakat dan minatnya. Yang kedua, yaitu kita memberikan edukasi kepada keluarga. Kita berikan edukasi keluarga bagaimana untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Maka di situ melalui kampung KAPI. Nah, di situ ada beberapa pembinaan, antara lain pembinaan remaja, pembinaan balita, pembinaan lansia, dan termasuk pembinaan keluarga yang memiliki balita, namanya BKB. Ada pembinaan keluarga yang memiliki lansia, namanya BKL. Ada yang pembinaan anak yang memiliki keluarga yang memiliki remaja, namanya BKR. BKR. Kalau BKR itu remajanya, kalau BKR bina keluarga remaja itu orang tuanya yang punya anak. Karena problemnya sekarang, Babe, banyak terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan anak yang sudah masuk masa puber. Betul sekali. Orang tua menganggap bahwa ini bocah saya ini sudah nakal, ngangel diatur dan sebagainya. Betul. Padahal di situ memang masa-masa pubertas. Masa-masa mencari. Nah, itu juga orang tua harus diberikan pembinaan. Betul. Bahwa tumbuh kembang anak itu pada usia sekian, itu demikian pada usia sedemikian. Sehingga nanti ada cara bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak usia remaja. Orang tua supaya tidak kaget. Paling tidak ketika si anak ini dibekali oleh orang tua, tentunya menghindari gesekan di lingkungan. Berarti keamanan pun pasti tentunya akan menjadi minimal. Ada satu lagi, yaitu ketika orang tua itu tidak mampu melalui PIK-R, itu nanti di situ ada tutorial sebaya. Nah, jadi apa itu Bang? Tutorial sebaya itu. Kira-kira aku bisa orang ya. Jadi dalam PIK-R itu, dalam kegiatan organisasi PIK-R yang dikelola oleh anak-anak remaja, itu nanti anak-anak remaja itu sudah dibekali untuk bagaimana dia itu menjadi teman curhat. Karena nun sewu, ketika ada anak sing dilalah lagi penasaran dengan rokok, lagi penasaran dengan minuman keras. Lah kok untuk teman curhat yang salah, maka dia akan terjerumus. Betul. Tapi kalau dia mendapatkan teman curhat yang benar, maka di situ dia akan stabil. Laras. Dan biasanya yang namanya anak itu lebih percaya kepada temannya, lebih dekat kepada orang tuanya sendiri. Iya, betul. Misalkan sedang masa puber, senang pacaran, curhatnya sama siapa? Sama teman. Iya, sama temennya itu. Enggak berani sama orang tuanya. Isin wedi. Nah, makanya temennya itu yang diajak curhat, ojo jelomprong. Berarti sebaya tadi. Dia akan lebih enak curhat. Karena kadang kan gengsi mau cerita orang tuanya wedi, gengsi segala macam, takut salah atau apa. Tapi nek dengan teman sebaya kayaknya lebih plong gitu. Bisa dikatakan ojo nganti salah dolan. Ini nek salah dolan ya salah kedaden itu. Iya. Dan itu salah kedaden kan. Saya salah enggak salah. Benar. Karena itu akan memicu kriminalitas, bisa dikatakan berawal dari pertemanan itu. Betul. Kriminalitas berawal. Mergo
nek dulu dikatakan alah ya sudah biasa nakal bocah aja. Tapi kalau itu terus jadi pembiaran ya akhirnya ya betul. Kerabat milenial dan sedulur-sedaya ternyata menarik sekali. Perlu kita pahami dan perlu kita cermati bahwa memang hal-hal seperti itu ternyata sudah dipikirkan oleh Mbah Mujib yang pada saat ini menjalankan diri sebagai lurah atau kepala desa di Widowatani. Sahabat milenial dan sedulur-sedaya, ternyata memang program-program ataupun rencana ataupun master plan-nya Mbah Mujib ternyata sudah meliputi semua, termasuk tadi untuk kenakalan remaja dan segala macam. Mungkin agak nyambung sedikit nih Mbah Mujib ya, terkait remaja dan kenakalan. Di desa kan ada Karang Taruna nih. Oh iya. Ya, bagaimana mewadahi Karang Taruna yang parikesit itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Ya. Bahwa parikesit juga cukup menjadi prestasi, menjadi kebanggaan ya. Desa Widowatani, karena memang itu menjadi wadahnya anak muda di Widowatani. Sentuhan apa nih untuk meningkatkan semangatnya teman-teman di Karang Taruna, Mbah Mujib? Ya, jadi kita cukup berbangga. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Widowatani. Jadi itu perlu ditingkatkan, dan tentu saja hubungan antara pemerintah desa dengan Karang Taruna itu jangan hubungan seakan-akan bahwa Karang Taruna itu anak, tetapi Karang Taruna juga teman, mitra. Ya, mitra. Ya. Jadi kita angkat sekarang juga mitra. Karena ternyata ide, gagasan, pemikiran Karang Taruna itu sekarang juga sudah cukup dewasa. Kemampuan Karang Taruna untuk berkarya banyak yang tidak perlu diragukan lagi. Apalagi kebutuhan tentang IT. Kita lebih percaya kepada Karang Taruna. Mereka lebih pintar. Itu yang generasi yang menguasai ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana pengembangan dari yang sudah dimiliki oleh Karang Taruna Parikesit ini dikembangkan kepada subunit Karang Taruna yang ada di Padukuhan. Ya, sehingga nanti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Karang Taruna, baik itu gerakan moral, gerakan sosial, panas dia ya, yang lain itu nanti betul-betul bisa menyeluruh untuk desa Widowatani. Tetapi bahwa kita sangat mengapresiasi Karang Taruna Parikesit Desa Widowatani. Karang Taruna. Dan itu memang menjadi sebuah poin tersendiri ketika Karang Taruna cukup istilahnya dijadikan ujung tombak ya. Ketika untuk menghadapi era-era sekarang, era-era milenial ini memang Karang Taruna sangat dibutuhkan. Ya. Begitu sahabat milenial dan sedulur-sedulur saya, semoga obrolan saya hari ini bisa bermanfaat untuk warga Widowatani dan sekitarnya, tentunya terkait dengan programnya ataupun planningnya ataupun bisa dikatakan visi misinya Mbah Mujib terkait pencalonan beliau menjadi lurah di Widowatani. Dan jangan lupa tentunya nanti tanggal 20 Desember tahun 2020 coblos nomor 2 agar Widowatani menjadi desa yang harmoni. Matur nuwun Mbah Mujib. Wah, obrolan kali ini sangat bermanfaat sekali. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Terima kasih sahabat milenial dan sedulur-sedulur. Saya berharap ke depan Widowatani lebih maju. Kita berharap masyarakat kita lebih rasional dan akan kita tingkatkan menjadi masyarakat yang cerdas. Diawali dengan membangun demokrasi. Jadilah pemilih rasional, jadilah pemilih cerdas, dan jangan terpengaruh oleh uang. Kita bergerak untuk Widowatani harmoni.